Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrul dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama. Baik, di sini kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang linked list. Kita akan membahas program linked list dengan data yang sama, yaitu data mahasiswa. Cuman ini berupa linked list. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian program linked list-nya yang mengadopsi dari data array tadi, cuman berubah versi ke bagian linked list. Di bagian program ini memuat program versi yang lebih canggih. Oke, lebih canggih. Kenapa saya katakan lebih canggih? Karena menggunakan linked list sebagai struktur data utama, bukan array statis. Keuntungan utama dari linked list yaitu kemampuannya untuk mengelola memori secara dinamis, membuatnya lebih efisien untuk operasi penambahan dan penghapusan data. Oke. Program ini lebih efisien sih, lebih dinamis, lebih simpel, lebih praktis, tapi sangat detail dalam pendataannya. Oke. Di sini sama ya. Sini sama. Di bagian header file ini sama seperti program yang tadi sebelumnya untuk menyertakan library standar untuk input, output, dan manipulasi string. Oke, di sini fungsi ini. Oke, kita lanjut ke struktur node. Kode yang nomor 2 yaitu struktur node yang memuat ini, fungsi-fungsi ini. Di sini adalah struktur dasar. Ini struktur dasar dari sebuah node dalam linked list. Ini struktur dasar di mana string ini untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, menyimpan nama mahasiswa, dan ini adalah pointer yang menunjuk ke objek node berikutnya dalam list. Pointer ini adalah kuncinya. Ini adalah kunci untuk menghubungkan node jika next bernilai 0 PTR itu menandakan akhir dari list atau sublistnya. Okay. Kita lanjut ke fungsi create node. Nah, create node di sini kita bisa lihat fungsi-fungsinya sendiri menggunakan kode-kode apa di sini. Oke. Langsung kita bahas. Di sini dia menggunakan fungsi node create node yang berfungsi untuk bertanggung jawab dalam membuat sebuah node baru. Ini fungsinya untuk bertanggung jawab dalam membuat sebuah node baru. Di sini ada bintang new node sama dengan new node. Ini operator new untuk mengalokasikan memori secara dinamis di heap untuk objek node yang baru. Ini bisa mengembalikan pointer ke lokasi memori yang dialokasikan.
untuk fungsi ini. Terus yang fungsi ini objek nim sama dengan nim dan new node nama. Ini satu kesatuan. Di sini satu kesatuan. Ini untuk mengakses anggota nim dan nama dari node baru menggunakan operator panah. Ini operator panahnya dan mengisi nilainya. Mengisi nilai dari si nim dan si nama. Oke, kita lanjut ke bagian new node next. New node next sama dengan 0 ptr. Untuk mengatur pointer next dari node baru ke 0 ptr menandakan bahwa node ini adalah yang terakhir dalam urutan, mengembalikan pointer ke node yang baru dibuat. Oke, return node-nya ini sama fungsinya kayak ini. Oke. Terus kita masuk ke fungsi open node. Nah, di bagian ini event node, append node untuk menambahkan node di akhir. Untuk menambahkan node di akhir. Oke. Node di akhir. Fungsi ini menambahkan sebuah node baru ke akhir dari linked listnya. Oke. Di sini ada node dan head. Node dan head. Parameter head dilewatkan sebagai referensi ke pointer. Node bintang dan atau n. Ini penting karena jika list awalnya kosong, head sama dengan 0 ptr, kita perlu mengubah nilai head itu sendiri, bukan hanya salinan. Jika head adalah 0 ptr berarti list kosong, jadi new node menjadi head pertama. Oke. Jika list tidak kosong, program akan melakukan traversal, berjalan dari head menggunakan pointer temp sampai menemukan node terakhir, yaitu node yang next pointernya adalah 0 ptr. Oke, 0 ptr. Nah, ini setelah node terakhir ditemukan, pointer next dari node terakhir itu diatur untuk menunjuk ke new node secara efektif, menambahkan new node ke akhir list. Nah, di sini akhir list. Kita lanjut ke bagian fungsi display list, menampilkan list. Ini fungsi display. Fungsi display. Fungsi ini menampilkan semua data dalam linked list. Ini untuk menampilkan semua data ada di dalam program linked list ini. Nah, program memulai dari head. Nah, program kita mulai dari head dan menggunakan pointer temp. Ini menggunakan pointer temp untuk bergerak dari satu node ke node berikutnya. Node berikutnya di sini ada wheel temp dengan 0 ptr. 0 ptr. Nah, ini loop ini terus berjalan sampai temp menjadi 0 ptr, menandakan akhir list. Pada setiap literasi ini akan mencetak indeks visual alamat memori node name dan nama. Di sini ada temp, next,
adalah kunci untuk bergerak ke node berikutnya dalam list. Oke, kita masuk ke bagian fungsi pencarian. Bagian ini. Nah, ini itu bagian fungsi pencarian. Ketiga fungsi ini mirip dalam cara kerjanya. Mereka melakukan traversal list dari head ke akhir, membandingkan kriteria pencarian, alamat, pointer, name, atau nama dengan data di setiap code-nya. Oke, jika kecocokan ditemukan, dari sini jika dia menemukan kecocokan dari operasi pencarian ini, node yang ditemukan akan dikembalikan. Jika loop selesai tanpa menemukan kecocokan, PTR akan dikembalikan juga. Oke, ini fungsinya untuk mencari kecocokan. Jika tidak cocok akan dikembalikan, jika cocok pun akan dikembalikan juga. Itu fungsi dari ini target tadi ini. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, di bagian ini. Nah, di bagian fungsi penghapusan. Nah, di sini bagian fungsi penghapusan. Di sini cukup detail. Di bagian fungsi penghapusan cukup detail. Fungsi-fungsi penghapusan ini yaitu bagian yang paling kompleks dalam manajemen linked list ini. Program ini juga menerima head sebagai referensinya. Tetap head itu tetap diterima sebagai referensi dari program di bawah ini. Untuk melanjutkan ke pointer. Karena head mungkin perlu diubah jika node pertama dihapus. Di sini kita punya ingat by address node dan head node target. Nah, ini itu menangani kasus list kosong atau target yang nol. Kasus head, jika target adalah head langsung dipindah ke node berikutnya. Dan memori target dibebaskan, delete target. Oke, di bagian ini. Bagian sini. Bagian sini berfungsi di sini dia. Oke. Jika kasus headnya target adalah head langsung dipindahkan ke node berikutnya dan memori target dibebaskan. Ini untuk membebaskan si target tadi itu. Target itu supaya bebas. Si head itu supaya bisa bebas jika kasus headnya tidak ditemukan. Oke, di bagian ini. Bagian pemdeletan target. Oke, kita masuk ke bagian fungsi main. Fungsi main. Nah, di sini kita masuk ke fungsi main. Nah, fungsi mainnya PTR. Kita buka program utamanya. Itu integer main. Integer main. Not bintang head sama dengan integer. Ini untuk inisialisasi head ke PTR list kosong.
bagian ini dan menambahkan beberapa data awal seperti ini, name, dan name untuk menambahkan data awal. Di sini ada integer pilih. Integer pilih ini menampilkan menu pilihan yang ingin kita cari dari integer main tadi. Di sini ada menu. Di bagian menu ini dia akan bisa menampilkan data yang ada di sini. Nah, di bagian ini berarti bisa ditampilkan ya. Dan tampil data dari bagian menu. Dan juga cari data yang berupa bisa alamat, NIM, nama yang diberikan oleh program ini. Dan juga bisa hapus data juga. Kita bisa mencari alamat, nama, atau NIM. Kita diberi 3 pilihan di sini. Oke. Selanjutnya adalah fungsi keluar. Keluar ini bisa 2 kali fungsi. Setelah kita menekan fungsi yang pertama, keluar pertama, dia akan menampilkan data program selesai. Jika kita klik sekali lagi keluar, dia akan keluar dari program itu selesai. Oke, di sini ada pilihan. Dimana pilihan itu ya kita untuk bisa memilih kita mau memilih apa dari program menu di sini. Yang selanjutnya di sini bagian ini yaitu pembagian pemilihan berdasarkan alamat, NIM, dan indeks. Bagian ini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita memilih data temukan alamat akan mengarah ke bagian nama dan dia akan mengarahkan kita ke bagian ini, bagian sini tadi. Oke. Dan sampai ke sini kalau kita memilih nomor 3, kita akan berdasarkan pusat-pusat. Di sini sudah dijelaskan jika kita memilih pilihan dari data pilih tadi. Di sini kita bisa memilih nomor 3. Yang nomor 3 itu isinya ialah hapus berdasarkan alamat, indeks, NIM, nama yang sudah diberikan tadi. Kalau kita pilih satu hapus, intinya otomatis akan menghapus. Masukkan indeks. Juga bisa memasukkan indeks. Kita bisa pilih hapus di sini. Ini berfungsi bagian ini untuk penghapusan. Kemudian integer main. Ini di bagian pencarian. Dan ini di bagian masukkan indeks. Nah, seperti kita lihat di sini. Dan di sini pilihan ini
tampil dalam kolom pilihan, ini menandakan untuk keluar dari program, dan ini untuk menyatakan program berakhir. Oke, dan di sini sekarang coba kita lihat hasilnya. Coba kita running saja dulu. Oke, kita running. Nah, di sini dia menampilkan menu pilihan. Oke, menu pilihan yang ditampilkannya yaitu ada tampilkan data, cari data, terus data, keluar, pilih. Sama seperti di sini yang ditampilkan sesuai dengan hasil akhirnya. Oke, langsung saja kita pilih satu, kita akan menampilkan data. Oke, baik. Di sini dia sudah menampilkan data, alamat dari data yang diakses di dalam linked list ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian cari data, yaitu indeks nomor 2. Oke, nah di bagian cari data kita disuguhkan yaitu alamat dan nama. Oke, di bagian sini nah di bagian ini kita disuguhkan untuk bisa menemukan alamat NIM dan nama. Oke, kita pilih sesuai nomor 2, coba nomor 2, kita pilih sesuai NIM. Oke, kita di sini minta untuk memasukkan NIM, yaitu misalnya kita masukkan NIM 1, 2, 3, 4, 8. Nah, ditemukannya alamat nama V. Oke, kita akan pilih nomor 3. Oke, di sini kita akan diarahkan juga ke alamat indeks, hapus berdasarkan alamat indeks yang memang itu di bagian ini. Nah, sini kita akan diarahkan untuk bagian penghapusan. Kita akan memilih penghapusan yang akan kita hapus yaitu sesuai NIM. Kita akan menghapus menggunakan NIM. Oke, kita masukkan NIM-nya. Nah, kita hapus 1, 2, 3, 4, 8. Oke. Nah, data berhasil dihapus dan kita diarahkan ke menu lagi. Kita akan pilih keluar. Nah, kalau kita memilih menu keluar, kita akan keluar program selesai. Oke, seperti itulah jalan dari program linked list ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke. Jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf apabila video review ini tidak ibaratnya memuaskan atau penggunaan kalimat atau public speaking saya kurang bagus, saya mohon maaf. Di sini
sebagai koreksian saja nantinya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.